Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamu Putra, salam budaya, warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa orang-orang yang berdemo menuntut agar Patih Gajah Mada diseret ke pengadilan. Orang-orang ini yang datang dari berbagai daerah, pasti ada yang menggerakkan orang yang ada di belakang ini semuanya adalah Senopati Birowo. Senopati Birowo adalah sakit hati karena untuk membalaskan dendam sakit hati orang tuanya yang sebagai seorang pejabat mantri hidup dicopot oleh Gajah Mada karena dituduh korupsi. Oleh sebab itu, Mantri Hinu, Mahamatri Hinu ini akhirnya sakit stroke sehingga menjadi kembang bayang, tidak hidup dan tidak mati. Untuk itu, untuk membalas dendam sakit hati orang tuanya, maka Senopati Birowo ini bekerja sama dengan Gajah Anggun karena diperintahkan oleh orang tuanya untuk menghubungi Gajah Anggun. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata para demonstran yang datang bergelombang ini, yang berbaur antara masyarakat dan para prajurit, semakin bertambah banyak. Dan akhirnya Gajah Sagoro selaku orang yang bertanggung jawab untuk memimpin para prajurit yang ada di Kepatihan tetap menyerukan kepada anak buahnya para prajurit yang ada di sana untuk tenang. Dan apabila ada serangan-serangan yang berasal dari para demonstran, maka tidak boleh untuk membalas. Maka mereka mendapatkan lemparan-lemparan telur busuk dan juga telur-telur yang tidak busuk, tapi sama saja, walaupun tidak menyakiti, tetapi membuat para prajurit penjaga Kepatihan itu merasa tidak nyaman. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba datanglah pesangguhan Gagak Bongol. Pesangguhan Gagak Bongol yang menemui Gajah Sagoro. Alangkah terkejutnya saat pesangguhan Gagak Bongol ini melihat banyak orang-orang yang melakukan demonstrasi di depan, di luar tembok dari Kepatihan. Akhirnya Gagak Bongol bertanya kepada Gajah Sagoro tentang di manakah Gajah Mada sekarang berada. Karena Gajah Mada di mata Gagak Bongol adalah orang yang sangat dihormati, orang yang sangat dicintai, karena dia adalah gurunya sekaligus anak buahnya. Ilmu-ilmu tentang keprajuritan banyak diajarkan oleh Gajah Mada kepada dirinya, dan bukan hanya dirinya, baik itu Gajah Anggun, Macan Liwo,
Gajah Genep, dan semuanya adalah anak buah dari Mahapati Gajah Mada. Ilmu-ilmu yang didapat semuanya berasal dari Gajah Mada. Oleh sebab itu, kecintaan Gagak Bongol terhadap Gajah Mada sudah tidak bisa diukur. Oleh sebab itu, prihatin melihat banyaknya para demonstran yang ingin menuntut Gajah Mada untuk dijebloskan ke penjara. Oleh sebab itu, yang dicari adalah Gajah Mada ada di mana. Kemudian para pembantu-8 orang pembantu pemerintahannya sekarang ada di mana? Kemana Empu Elang? Kemana Empu Menur? Kemana Empu Kapat dan Empu Kaposo? 4 orang yang selalu melaksanakan perintah dari Gajah Mada tanpa menggunakan otaknya. Dia melakukan perintah dan terkadang tidak bisa menerjemahkan apa perintah Gajah Mada itu, sehingga kadang-kadang pelaksanaannya menjadi bertentangan dengan perintah. Dan juga di mana Empu Pamor, Empu Tongo, Empu Adityo, dan Empu Noroyono. Gajah Mada sekarang sepertinya ditinggalkan oleh 8 orang kepercayaannya. Gagak Bongol bertanya kepada Gajah Sagoro, ada di mana Kakang Gajah Mada? Gajah Sagoro hanya menggelengkan kepala, tidak tahu. Mengapa orang-orang itu kalau ada masalah seperti ini justru malah meninggalkan Kakang Patih Gajah Mada? 8 orang itu bawahan Gajah Mada yang melaksanakan pemerintahannya, yang harus melakukan perintah-perintah Patih Gajah Mada. Tetapi sekarang setelah didemo orang sekian banyak ini, mengapa mereka menghilang seperti ditelan bumi? Gajah Sagoro hanya menggelengkan kepala. Baiklah kalau begitu, kendalikan prajuritmu. Jangan sampai ada yang membalas apabila para demonstran itu melakukan serangan-serangan. Baik, Paman, akan saya laksanakan. Akhirnya Gajah Sagoro memerintahkan kepada anak buahnya, yaitu prajurit kepatihan, agar patuh terhadap perintahnya, yaitu tidak ada yang boleh melakukan pembalasan serangan terhadap para demonstran. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh para demonstran ini terus berdatangan, semakin banyak dan semakin banyak. Akhirnya Pasenggohan Gagak Bongol mengatakan kepada Gajah Sagoro, baiklah kalau begitu biar aku saja yang menemui para demonstran itu. Maka melangkahlah Gagak Bongol yang disertai Kebo Windet dan Gajah Sagoro untuk menemui para demonstran. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gagak Bongol seorang diri berjalan, kemudian di belakangnya ada 2 orang, yaitu Kebo Windet dan Gajah Sagoro, menemui para demonstran. Setelah sampai di hadapan para demonstran yang jumlahnya ribuan orang itu, maka dikatakan oleh Gagak Bongol
Wahai saudara-saudaraku, tahanlah, jangan sampai ada yang menyerang. Kita semuanya adalah saudara. Kalau kita paksakan kita akan bertempur, maka yang menjadi korban adalah keluarga kita. Kita tidak tahu bahwa di pihakmu ada keluargaku, ada keluargamu. Demikian juga yang ada di Kepatihan, juga ada keluargamu. Kalau ini dipaksakan bertempur, maka akan terjadi pertumpahan darah yang tidak ada artinya. Hanya ada penyesalan di kemudian hari. Oleh sebab itu, tahan. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai pertempuran ini terjadi. Sekarang apa yang kamu minta? Katakan kepada saya. Siapa di antara kamu yang mewakili? Siapa pemimpin kamu? Ayo keluarlah, berbicaralah dengan saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh tidak terduga. Tiba-tiba Gajah Enggon datang dari belakang orang-orang demonstran itu, kemudian maju di depan para demonstran dan berhadapan dengan Gagak Bongo. Sungguh ini tidak diduga oleh Gajah Sagoro. Ayahnya ada di pihak mereka. Dalam hati, bagaimana mungkin ayah bisa ada di pihak orang-orang yang berseberangan dengan Gajah Mada? Keterkejutan itu juga dimiliki oleh Gagak Bongo. Mana mungkin Gajah Enggon, orang yang sangat dekat dengan Gajah Mada, bisa berseberangan dengan Gajah Mada. Akhirnya dua orang di belakang melihat dua orang pejabat tinggi Majapahit saling berhadapan, yaitu Senopati Birowo berbicara dengan Kebo Mudro. Lihat itu, dua orang, Gajah Enggon dan Gagak Bongo, dua pejabat penting Majapahit saling berhadapan. Bagaimana menurut kamu? Apakah sikap Gajah Enggon itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu? Kebo Mudro mengatakan kepada Senopati Birowo, aku juga heran, mengapa Gajah Enggon yang begitu dekat dengan Patih Gajah Mada sekarang justru malah berseberangan. Oleh sebab itu, Mudro, kamu jangan terkejut. Di dunia ini, kawan dengan lawan, pada suatu saat yang kawan bisa menjadi lawan. Pada suatu saat lawan bisa menjadi kawan. Inilah politik. Kamu jangan terkejut. Benar, aku sendiri melihat sekarang. Ayo kita lihat apa yang dikatakan mereka berdua. Gajah Enggon dengan tenang mengatakan kepada Gagak Bongo, wahai adikku Gagak Bongo, lihatlah, ini adalah masyarakat Majapahit yang tidak terima terhadap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Gajah Mada. Mereka datang
dari berbagai penjuru untuk menuntut Kakang Gajah Mada dijebloskan ke penjara. Biarkan mereka untuk masuk. Jangan kamu halang-halangi. Betapa terkejutnya Gagak Bongol mendengar kata-kata itu. Oh, jadi Kakang Gajah Anggon yang saya hormati, orang yang paling dekat dengan Patih Gajah Mada, orang yang aku mengira kesetiaannya melebihi yang lain dengan Gajah Mada. Ternyata hari ini kau tampakkan wajahmu yang asli. Ternyata perkiraanku benar bahwa kamu menganggap Gajah Mada adalah batu sandungan untuk menaikkan pangkatmu. Gajah Anggon tersenyum setelah mendengar jawaban Gagak Bongol yang menuduh dirinya. Kamu jangan salah, adikku Gagak Bongol. Aku berdiri di sini untuk mendengar apa kemauan dari masyarakat ini. Masyarakat ini adalah masyarakat yang jujur. Mereka melihat realita yang berkembang sekarang. Siapa orang Jawa yang tidak marah apabila ada tamu dari jauh kemudian dibantai? Apakah itu seorang pemimpin? Kalau kamu tetap menghalangi langkahnya orang-orang ini, itu berarti kamulah yang menjadi penyebab bahwa mereka menjadi marah. Yang mendatangkan orang-orang ini siapa? Kamu jawab. Gagak Bongol diam. Kok malah aku yang ditanya? Mestinya aku yang bertanya. Pikiran, hatinya Gagak Bongol. Akhirnya Gagak Bongol tidak bisa diam. Berbalik bertanya, Kakang, terbalik itu. Mestinya aku yang bertanya pada Kakang, siapa yang mendatangkan orang-orang ini? Oh, jadi kamu belum tahu? Katakan, siapa yang mendatangkan? Biar aku tahu. Kamu ini berarti tidak melihat dengan kepalamu dan matamu. Orang-orang ini datang. Yang memanggil adalah Gajah Mada sendiri. Kalau Gajah Mada tidak melakukan kebijakan-kebijakan seperti itu, sehingga orang-orang Sunda itu mati semuanya di alun-alun Bubat, mereka tidak akan pernah datang. Kedatangan mereka ini adalah menuntut keadilan. Sehingga orang-orang ini tidak ada yang menggerakkan. Justru yang menggerakkan adalah Gajah Mada itu sendiri. Yang menjadikan mereka datang berkumpul ribuan orang seperti ini. Kalau sudah demikian, siapa yang bisa mengendalikan? Lihatlah di sebelah utara. Maka Gagak Bongol melihat ke utara. Di sana berduyun-duyun orang datang. Lihat, itu kamu lihat. Kamu lihat sendiri kan? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang memimpin? Gak ada. Mereka datang itu adalah karena panggilan jiwanya, menuntut ketidakadilan, agar Kakang Gajah Mada
mau menyerahkan dirinya. Jangan sampai mereka itu marah. Lihat sekarang di sebelah timur juga mereka datang. Siapa yang mendatangkan? Pemirsa dimanapun Anda berada, Gagak Bongol benar-benar hatinya berdesir melihat kenyataan ini. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah menarik mundur pasukan Kepatihan. Biarkan mereka datang ke Kepatihan. Loh, gimana sih? Kakang ini bagaimana? Kalau mereka itu datang, otomatis hancur Kepatihan. Jelas diratakan dengan tanah. Dibakar habis Kepatihan. Tidak masalah. Biar mereka membakar. Bakar saja, tidak apa-apa. Biar lega mereka. Kalau habis terbakar, besok kita membangun lagi. Tetapi sudah memuaskan mereka. Jangan, tidak bisa. Apakah Kakang bisa menjamin hanya membakar saja? Apakah berani Kakang menjamin kalau tidak ada pembunuhan? Tidak bisa. Itu teori. Mereka akan membakar Balai Kepatihan. Setelah itu, masa akan lebih brutal lagi, akan menyerbu istana. Siapa yang bertanggung jawab? Kita harus mempertahankan Kepatihan. Jangan sampai orang-orang ini bisa masuk ke Kepatihan. Bahaya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, tarik pasukan Kepatihan mundur. Dan orang-orang ini juga biar mundur. Sehingga sama-sama mundur. Kalau sudah sama-sama mundur, tidak akan terjadi pertengkaran dan pertempuran. Baiklah kalau begitu. Aku yang memimpin pasukan Kepatihan untuk mundur. Tetapi kamu yang bertanggung jawab untuk memundurkan orang-orang ini. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, langsung Gagak Bongol berbalik dan menuju Kepatihan dan memerintahkan kepada Gajah Sagoro untuk memundurkan orang-orang atau prajurit-prajurit Kepatihan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Gajah Enggur, Senopati Birowo dengan Kebo Mudro kemudian menuju ke sebuah tempat. Dia menemui seseorang. Orang itu berpakaian biasa seperti pendemo-pendemo yang lain. Kemudian dia mengatakan, wah ini bagaimana? Belum terjadi pertempuran, malah sekarang disuruh mundur. Oh, jangan terkejut. Ini rencana pertama kita gagal. Tidak masalah, kita menggunakan rencana yang kedua. Sekarang pergilah kamu ke utara. Picu orang-orang yang ada di utara. Kemudian suruh melakukan demo lagi melalui jalur utara. Kalau jalur barat sekarang sudah dalam keadaan dimundurkan, kita mundur. Kemudian setelah jalur utara maju, maka kita menyusul dari belakang. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada segerombolan masyarakat yang datang dari arah utara, dari Kepatihan. Mereka dampiak-dampiak dengan suara-suara yang ribut, riuh. Akhirnya didengar oleh Gajah Sagoro dan kemudian dilihat dari pengongaan atas. Ternyata
dari arah utara juga ada para pendemo yang lain yang datang. Segera Gajah Sagoro turun memberikan laporan kepada Pasangguhan Gagak Bongol. Paman, di utara datang lagi banyak orang yang melakukan demo dengan suara-suara yang membisingkan. Akhirnya Gagak Bongol ingin memastikan, maka dilihatnya dari atas, dari tembok yang tinggi. Ternyata benar, mereka datang. Akhirnya Gagak Bongol izin kepada Gajah Sagoro untuk menghadapi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Kebo Windet menyertai Gagak Bongol melompat pagar dari utara pendopo Kepatihan dan langsung menyongsong para demonstran yang datang dari arah utara. Kebo Windet yang ada di belakang Gagak Bongol. Gagak Bongol kemudian menghadang para demonstran itu. Berhenti. Kamu mau apa? Melakukan gerakan-gerakan seperti ini? Aku sudah berbicara dengan pemimpinmu bahwa kita sudah sepakat untuk mundur. Tidak ada yang boleh menyerang. Sekarang kamu datang. Aku peringatkan, kamu semuanya adalah prajurit. Prajurit itu harus tunduk kepada atasan. Aku adalah atasanmu. Gagak Bongol Pesangguhan. Apabila kamu masih memaksakan kehendakmu untuk melakukan serangan kepada diriku, maka ingat, kamu semuanya akan mendapatkan hukuman. Ingat, kamu sekarang ini digerakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ingat itu. Kamu diadu domba. Oleh sebab itu, jangan kamu mau. Kalau kamu mau, kamulah yang rugi sendiri. Karena mereka akan meninggalkan kamu apabila ada masalah. Oleh sebab itu, aku sarankan, mundurlah kamu. Jangan kamu teruskan. Oleh sebab itu, siapa yang berani secara kesatria menghadapi saya, ayo hadapi saya. Tapi ingat, risikonya kamu nanti akan mendapatkan hukuman berat. Oleh sebab itu, kamu, saya peringatkan sekali lagi, mundur. Jangan kamu teruskan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gagak Bongol yang orangnya tinggi besar, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi kewibawaannya begitu sangat dirasakan oleh prajurit-prajurit muda. Oleh sebab itu, setelah Gagak Bongol berkata yang demikian itu, maka para prajurit yang berbaur dengan para demonstran ini akhirnya menghentikan langkahnya dan mundur. Kemudian Gagak Bongol kembali ke pendopo Kepatihan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang demonstran yang ada di utara mundur. Kemudian demonstran yang ada di barat juga mundur. Setelah itu mereka bertemu. Birowo dan Kebo Mudro marah-marah kepada para demonstran. Kamu mengapa mau dimundurkan oleh Gagak Bongol? Ayo kita kembali lagi. Maka orang-orang demonstran yang berangkat dari utara
kemudian berkumpul kembali ke arah barat dan akhirnya menjadi satu, sehingga jumlahnya sudah sungguh luar biasa. Ribuan orang dengan membawa anak panah, dan mereka menyuarakan suara-suara untuk menuntut Patih Gajah Mada diseret ke pengadilan. Kemudian Gajah Enggon yang semula ada di barisan orang-orang yang kontra dengan Gajah Mada, tiba-tiba Gajah Enggon kemudian menuju ke pendopo kepatihan. Entah apa yang dicari. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat-saat seperti itu, datanglah Senopati Bayangkara, yaitu Macan Liwung, dengan 500 orang prajurit dengan senjata lengkap. Kemudian Macan Liwung mengatakan kepada prajurit-prajurit yang ada di pendopo kepatihan, Macan Liwung dengan tegas mengatakan, "Aku diperintahkan oleh Prabu Hayam Wuruk secara langsung untuk mengamankan keadaan seperti ini. Oleh sebab itu, dengarkan kata-kata saya ini. Semuanya saya ambil alih. Harus menurut perintah saya. Siapa yang membantah, berarti membantah Prabu Hayam Wuruk." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya semuanya didengar. Semuanya mendengar kata-kata Macan Liwung itu, termasuk Pesangguhan Gagak Bongo. Di situ ada Kanuruhan Gajah Enggon, dan ada Gajah Sagoro sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan kepatihan. Sekarang dengarkan baik-baik perintahku. Jangan ada yang melakukan pembalasan apabila para demonstran itu melakukan serangan. Tetapi jangan sampai para demonstran itu bisa menjebol pintu dan bisa masuk ke kepatihan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka menyusun barisan untuk menyongsong, siap-siap apabila ada serangan-serangan yang berasal dari para demonstran. Sebaliknya, sekarang demonstran yang ada di luar sana jumlahnya semakin membeludak. Dan karena di sana sudah tidak ada Gajah Enggon, maka Birowo dan Kebo Mudro kemudian melakukan perintah untuk melakukan penyerbuan dengan meluncurkan anak panah. Maka ribuan anak panah diluncurkan ke arah kepatihan. Oleh sebab itu diperintahkan oleh Macan Liwung untuk melindungi dirinya dengan tameng, sehingga mereka tidak sampai kena anak panah yang meluncur ke bawah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah berapa ribu anak panah yang diluncurkan oleh para demonstran. Dan para prajurit Bayangkara serta prajurit-prajurit kepatihan bertahan, tidak melakukan serbuan, tidak melakukan balasan. Mereka hanya menutup dirinya dengan tameng-tameng agar tidak terkena anak panah. Pemirsa dimanapun Anda berada, situasinya semakin sangat mendesak karena para demonstran ini semakin mendekat, sehingga luncuran-luncuran anak panah ini semakin tepat, tidak berbelok. Dan para tentara, prajurit-prajurit Bayangkara dan prajurit-prajurit kepatihan yang diperintahkan bertahan, tidak boleh melakukan balasan, juga semakin sulit. Ternyata di antara mereka masih ada yang terkena anak panah dan terluka oleh
anak panah yang diluncurkan oleh para demonstran. Akhirnya mereka secara naluriah melakukan balasan itu. Dan itu yang diharapkan oleh Senopati Birowo. Ada balasan serangan dari arah Kepatihan. Akhirnya terjadilah situasi antara pendemo dan para tentara prajurit yang bertahan. Akhirnya terpaksa melakukan saling serang menyerang. Dan sekali lagi Macan Liwung melakukan perintah agar tidak melakukan serangan. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sekarang serangan itu hanya berasal dari para demo. Para pendemo semakin gencar melakukan serangan-serangan anak panah menuju ke Kepatihan. Sedangkan prajurit-prajurit di Kepatihan hanya bertahan menutup dirinya dengan tameng sehingga mereka tidak bisa terkena anak panah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Gagak Bongol mendekati Macan Liwung. Kamu harus hati-hati Macan Liwung. Ini adalah ada orang-orang yang ingin bermain di air keruh. Kamu jangan terpancing. Kita pertahankan Kakang Patih Gajah Mada. Kita harus membela mati-matian kepada Kakang Patih Gajah Mada. Tetapi kata-kata Gagak Bongol itu tidak didengarkan oleh Macan Liwung. Karena Macan Liwung sudah tahu tugasnya adalah justru malah menangkap Patih Gajah Mada yang diperintahkan oleh Raden Cakradhara. Oleh sebab itu, kata-kata dari Gagak Bongol ini tidak didengarkan. Hanya diberikan sebuah jawaban menganggukkan kepala saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba dalam situasi yang semakin kritis, setelah para demonstran ini melakukan serangan-serangan dengan menggunakan panah api, ini sungguh sangat membahayakan. Sungguh sangat membahayakan kalau sudah menggunakan panah api. Tiba-tiba, entah dari mana asalnya, Patih Gajah Mada keluar, kemudian berjalan, sehingga semua mata menuju kepada Patih Gajah Mada, termasuk Gajah Enggong, Gagak Bongol, Gajah Sagoro, dan Macan Liwung. Kemudian mereka menyongsong Patih Gajah Mada yang berjalan dengan dada yang terbuka, dan kemudian di belakangnya ada senjata, yaitu kakat penjalin yang masih dikalungkan, yang bersandar di punggungnya. Kemudian tangan kanannya membawa godo yang terbuat dari besi dengan bobot yang luar biasa, yaitu 25 kilo. Coba bisa dibayangkan, godo dengan bobot 25 kilo. Bagaimana menggunakannya? Kalau tidak, Patih Gajah Mada tidak akan mampu memegang godo dengan bobot 25 kilo. Gajah Mada orangnya besar, tapi tidak terlalu tinggi. Dengan dada lebar, kakinya besar dan kokoh, tangannya berotot, kuat dan kencang. Dengan godo yang ada di tangan kanannya, padahal bobotnya 25 kilo, sepertinya dia membawa godo yang berbobot 1-2 kilo. Kemudian melangkah, sehingga orang-orang ini menyapa, tapi tidak ada yang sapaannya ini dijawab. Pandangan matanya sinis. Kemudian dia melangkah, berjalan seorang diri.
Kemana? Patih Gajah Mada ternyata menuju ke arah orang-orang yang demo. Kemudian di belakangnya disusul Gajah Enggon, Gagak Bongol, Senopati Macan Liwung, dan Gajah Sagoro. Kemudian Patih Gajah Mada ini membuka pintu Gapuro. Kemudian dia keluar dari pintu Gapuro itu seorang diri. Kemudian dengan gagahnya berdiri di hadapan ribuan orang yang sedang berdemo. Begitu Gajah Mada keluar, belum berbicara, barisan orang-orang demonstran di bagian depan ini sudah ketakutan dan dia lari mundur. Sehingga orang-orang di belakangnya ini karena tersentak dorongan dari depan, akhirnya mereka banyak yang roboh karena ketakutan. Kemudian ada suara-suara dari orang-orang demonstran itu, tidak lain adalah Senopati Birowo dan Kebo Mudro. Jangan takut, ayo serang, itu Gajah Mada. Gajah Mada tenang, tidak berkata apapun. Setelah itu Gajah Mada dengan suara yang keras mengatakan, pemirsa, Gajah Mada ini memiliki suara yang besar dan keras, sehingga suaranya sangat menggetarkan siapa yang mendengar. Wahai orang-orang yang kumpul di sini, aku tahu kamu semuanya menuntut saya untuk diadili. Bahkan ada orang yang ingin membunuh saya, Gajah Mada. Ingat, aku Gajah Mada. Aku pernah bersumpah sebelum Nusantara ini bersatu di bawah kaki Mojopahit, Gajah Mada tidak mundur. Tidak mundur oleh siapapun dan tidak mundur situasi apapun. Ingat itu. Siapa yang berani menghalangi cita-cita saya, persatuan Nusantara, tidak pandang siapapun, akan saya hadapi. Siapa di antara kamu yang memimpin, majulah ke depan. Jika kamu seorang kesatria, hadapi aku. Jangan mengorbankan orang-orang seperti ini. Semuanya terdiam. Dengar baik-baik. Aku, Gajah Mada, tidak akan mundur selangkah pun menghadapi situasi seperti ini. Aku tidak sombong. Kalau aku mau dan kamu paksa, aku sudah terjepit, maka jangankan Gajah Mada tidak bergeliat, cacing pun kalau diinjak-injak, dia akan bergeliat. Kalau aku mau, kamu semuanya ini nanti, satu orang pun tidak akan yang tersisa hidup. Aku seorang diri. Ingat itu. Jangan main-main dengan Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada yang bilang seperti itu
Orang-orang yang ada di barisan depan ketakutan dan lari pontang-panting, sehingga mereka menabrak-nabrak temannya yang ada di belakang, sehingga banyak orang yang roboh. Pemirsa dimanapun Anda berada, aku peringatkan sekali lagi, aku katakan kepada kamu, tidak akan saya ulang. Mundur. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa kewibawaan Patih Gajah Mada. Sungguh tidak ada orang yang bisa menandingi. Begitu dia mengatakan mundur, maka orang-orang itu berlarian pontang-panting. Akhirnya mereka saling tabrak-menabrak, mundur. Dan kemudian Patih Gajah Mada berbalik arah, kemudian berjalan. Yang dituju adalah ke selatan setelah masuk pintu. Kemudian berjalan dengan langkahnya yang begitu khas. Yang dituju adalah Balai Teratak Rambat Manguntur. Pemirsa dimanapun Anda berada, di belakangnya ada Gajah Anggor, ada Senopati Macan Liwung, Gagak Bongol, dan Gajah Samudro, Gajah Sagoro. Saat Gajah Mada hadir, kemudian mulai menginjakkan kakinya di undakan yang pertama. Di sana sudah ada Sri Gitarja, Tribono Tunggal Dewi, dan Cakradhara. Dan di sampingnya ada Dyawiyat, Rojo Dewi, dan suaminya Raden Kudomerto. Hati mereka berempat bergetar setelah Gajah Mada melangkahkan kakinya naik dari tingkat ke tingkat, dari Teratak Rambat Manguntur. Tetapi wajah-wajah mereka nampak sinis terhadap kehadiran Gajah Mada. Tetapi Gajah Mada tegar, tenang. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Patih Gajah Mada duduk simpuh di hadapan mereka berempat. Tetapi di kursi Dento Kursi Renenggo Singgasana Mojopahit masih kosong, belum ada yang menduduki. Hayam Wuruk setelah ditoleh oleh Patih Gajah Mada ada di sebelah utara. Ada di sebelah utara pendopo. Dia masih terduduk simpuh sambil menundukkan kepalanya di hadapannya, yaitu Dyah Pitaloka sudah dirupoko. Sambil linangan air mata tidak habis-habisnya. Akhirnya Patih Gajah Mada bangkit dan kemudian berjalan menuju ke utara dan menuruni tangga dari Teratak Manguntur, dan kemudian berjalan menuju ke Hayam Wuruk yang duduk simpuh di hadapan mayat itu. Kemudian Patih Gajah Mada duduk di belakang Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.